Untuk kodenya seperti ini. Pada function hello, kita memasukkan parameter. Yang pertama itu first name, parameter yang kedua itu last name. Dan kalau tadi kan untuk last name-nya wajib kita isi. Untuk sekarang, last name-nya tidak wajib kita isi karena di parameter function hello ini kita sudah mengisi sebagai default argumen, yaitu dengan menambahkan tanda petik 2 di sini. Langsung kita coba aja. Nah, untuk di last name-nya ini, kita bisa menghilangkan, bisa nggak harus kita inputkan datanya dengan cara menambahkan sama dengan dan tanda petik. Maka dengan seperti ini, kita bisa tidak perlu menginputkan data ketika kita pemanggilan function nama. Seperti ini contohnya. Ketika kita jalankan kodenya, maka berhasil. Nggak akan error. Beda dengan yang tadi. Yang tadi kan error kalau misal kita nggak inputin datanya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang menggunakan link yang tadi, bisa bisa langsung menambahkan sama dengan dan petik 2 di kode yang sudah dibuat biar nggak terlalu lama juga. Apakah ada kendala teman-teman? Di saya aman, Mas. Aman ya? Oke. Aku langsung lanjut aja ya ke materi berikutnya, yaitu pengenalan function name argument. Function name argument. Kadang ada function yang parameternya banyak sekali. Hal ini sangat menyulitkan saat kita akan memanggil function tersebut. Kita harus benar-benar tahu urutan parameter di function tersebut. Untungnya, Kotlin memiliki fitur yang namanya name argument. Name argument adalah fitur di mana kita bisa menyebutkan nama parameter saat memanggil function. Dengan demikian, kita tidak wajib tahu posisi tiap parameternya. Untuk kodenya seperti ini. Kenapa disebut function name argument? Karena ketika kita memanggil nama parameternya, kita bisa bebas urutannya, nggak harus tersusun rapi sesuai dengan first name, middle name, atau last name. Kita bisa aja yang pertama itu first name, yang kedua last name, yang terakhir middle name. Maka hasil outputnya akan sesuai urutan dengan parameter yang sudah dibuat. Contohnya seperti ini. Kita function lain, lalu kita buat sebuah function full name. Dan kita memasukkan parameternya, yaitu yang pertama first name dengan tipe data string, middle name dengan tipe data string juga, lalu yang terakhir kita menggunakan parameter last name dengan tipe data string. Oke. Untuk kodenya print lainnya kita ingin outputnya itu halo, nama aku first name, middle name, dan last name. Ketika kita menginputkan datanya, kita tidak harus urut. Ya, aku akan contohin dulu. Misal kita tanpa menggunakan name argumen ya, yang seperti biasanya tadi, maka kita menginputkan seperti ini.
Ketika kita running, outputnya seperti biasanya ya, yaitu Roshid Muktiwibowo. Dan ketika kita menggunakan name argumen dengan kode seperti ini, kita panggil nama parameternya, dan kita misal urutannya pengen acak gitu, nggak apa-apa. Kita misal last name, ketika kita running, maka hasilnya akan sama. Karena kita memanggil nama parameternya. Jadi mau urutannya itu nggak sesuai dengan yang ada di functionnya itu nggak masalah. Outputnya akan tetap sama. Seperti itu teman-teman. Gimana? Ada yang terkendala? Oh ya, function name argumen ini memudahkan kita buat menginputkan data tanpa memikirkan urutannya ya. Misal parameter itu ada banyak, ada 10 gitu. Kita lupa urutannya apa aja, kita bisa menggunakan name argumen. Biar urutan outputnya itu akan tetap sama, sesuai dengan yang sudah diperintahkan pada kode print line. Kalau teman-teman ada yang terkendala, bisa langsung chat aja di Zoom, biar langsung kita bedah permasalahan nih. Oke, kalau aman aku lanjut ya ke materi berikutnya. Kalau misal ada yang ketinggalan atau belum, bisa langsung chat aja atau on mic, biar nanti aku tunda buat materi selanjutnya. Oke, untuk materi kelima yaitu pengenalan unit returning function. Function ada dua jenis. Pertama, tidak mengembalikan nilai, dan yang kedua mengembalikan nilai. Function-function yang sebelumnya sudah kita buat adalah function yang tidak mengembalikan nilai. Bakar sama-sama. Sebenarnya, function-function yang sudah kita buat sebelumnya, dia mengembalikan tipe data unit, di mana unit adalah tanda bahwa function tersebut tidak mengembalikan apa-apa. Penulisan unit adalah tidak wajib. Namun, jika kita menulis tipe data pengembalian sebuah function, maka secara otomatis dia adalah unit. Kode unit returning function. Untuk unit returning function itu tinggal kita menambahkan unit. Mau kita menambahkan kata unit di belakang string ini atau enggak, di belakang ini atau enggak, sama aja ya, nggak ada perubahan. Kecuali kalau kita returnnya berupa string atau integer itu baru kita wajib menggunakan kata return. Oke, langsung aja kita mulai kodenya. Print. Lalu kita membuat parameter name dengan tipe datanya string. Di sini kita tambahkan returnnya unit. Inline. Hello. Name. Nah, untuk di function main-nya kita tinggal panggil print. Nah, print hello unit. Perhatiin ya teman-teman, di sini ada tulisan unit. Kalau kita hapus unitnya, maka di sini tetap unit. Makanya unit itu tidak mengembalikan nilai apapun sebenarnya.
Jika kita running, hasilnya seperti ini, yellow row sheet. Gimana teman-teman, aman? Kalau aman, aku lanjut ke materi selanjutnya. Ini cuma tinggal nambahin unit aja kok di belakang parameternya. Nah, berikutnya adalah pengenalan function return type. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa function itu bisa mengembalikan data. Untuk memberitahu bahwa function mengembalikan data, kita harus menuliskan tipe data kembalian dari function tersebut. Jika function tersebut kita deklarasikan dengan tipe data pengembalian, maka wajib di dalam functionnya kita harus mengembalikan data dengan kata return. Untuk mengembalikan data dari function, kita bisa menggunakan kata kunci return, ya. Ikuti dengan datanya. Contohnya seperti ini. Pada blok function main, ada function sum juga. Untuk function sum di sini terdiri dari dua parameter yaitu num1 dan num2 dengan return type-nya integer. Maka di blok bodinya function sum ini kita harus mengembalikan nilai dari variabel total yang sudah kita buat untuk menampung number 1 dan number 2 yang dijumlahkan. Kita langsung buat aja kodenya. Kita memasukkan parameter yang pertama, misal number 1 dengan tipe data integer, lalu parameter kedua itu number 2 dengan tipe data integer juga, dan return type-nya atau pengembalian nilainya itu integer. Nah, di sini kita buat variabel untuk menampung penjumlahan antara number 1 dan number 2. Misal kita total, ya, total sama dengan number 1 ditambah number 2, lalu di sini harus menggunakan returnnya total. Kalau enggak nanti error. Di sini kita tinggal panggil sum. Untuk parameter pertama kita isikan 15 misal, parameter kedua kita isikan 5. Maka nanti hasilnya akan menjadi 20. Belum ya, karena belum di print. Sorry. Print line sum 15 dan 5. Gitu teman-teman. Hasilnya 20. Kalau misal kecepatan ada yang ketinggalan, tinggal chat aja atau langsung on mic ya. Takutnya ketinggalan terlalu jauh, nanti susah ngikutinnya. Oke, gimana teman-teman? Udah aman semua? Kalau misal aman bisa langsung chat aja ya. Kurasa udah aman ya karena nggak ada yang komen. Oke, selanjutnya yaitu pengenalan single expression function. Kadang kita sering membuat function yang sangat sederhana. Misalnya functionnya hanya berisikan kode blok sederhana, misal hanya satu baris. Jika kita mengalami seperti ini, kita bisa mengubahnya menjadi single expression function. Single expression function adalah deklarasi function hanya dengan satu baris kode. Untuk membuat single expression function, kita hanya butuh tanda sama dengan setelah deklarasi nama function dan tipe data pengembalian function. Misal di sini kita membuat function hi dengan parameternya name, tipe datanya string, lalu returnnya unit. Kita di sini tidak perlu menggunakan kurung kurawal ya. Kita langsung aja sama dengan print line hello name. Terus ada lagi fun double dengan parameter number, tipe datanya integer,
return type-nya juga integer, kita langsung aja membuat sama dengan number dikali 2. Kita langsung coba aja ya. Single expression function. Ini salah ya, bukan class, tapi harusnya file. Oke. Ini misalnya kita membuat function hi dengan parameter, nama parameternya name, tipe datanya string, lalu returnnya unit. Kita biasanya menggunakan seperti ini. Print line, hello, name. Tapi cara ini terlalu boros baris ya. Kita bisa mempersingkatnya dengan sama dengan print line, hello, name. Ketika kita panggil function hi dan kita isikan datanya, maka hasilnya keluar dengan baik tanpa ada kendala. Misal kita buat lagi function double angka integer angka kita kalikan 5. Di sini tinggal kita panggil aja double misal 10, maka hasilnya menjadi 50. Gitu teman-teman. Jadi ini untuk mempersingkat kode kita kalau memang kode yang kita buat itu sangat sederhana. Jadi nggak bertele-tele. Kayak kode yang pertama, misal hanya print line aja ini, kita bisa mempersingkatnya dengan sama dengan. Gitu. Gimana teman-teman? Ada yang ketinggalan atau aman? Kalau misal aman, bagus. Kalau misal ada kendala atau tertinggal, bisa langsung bilang aja. Kurasa aman ya, nggak ketinggalan atau gimana. Aku lanjut aja. Berikutnya pengenalan function Varax parameter. Function Varax parameter. Parameter yang berada di posisi terakhir memiliki kemampuan dijadikan sebuah Varax. Varax artinya datanya bisa menerima lebih dari satu input atau dianggap saja semacam array. Berbedanya parameter biasa dengan tipe data array. Jika parameter tipe array, kita wajib membuat array terlebih dahulu sebelum mengirimkannya ke function. Jika parameter menggunakan Varax, kita bisa langsung mengirim datanya jika lebih dari satu, cukup gunakan nada koma. Jadi mirip dengan array, tapi kita nggak buat array. Nah, untuk kodenya seperti ini. Di sini kita buat function sum all dengan satu parameter numbers, yaitu kita tambahkan Varax numbers dengan tipe data integer, lalu return type-nya integer. Di sini kita masukkan var result-nya sama dengan 0, terus kita buat kode looping-nya for number in numbers, result-nya plus sama dengan number. Lalu kita jangan lupa untuk menggunakan return karena di sini kita menambahkan return type ya. Jadi harus ada return result-nya. Terus di kode main-nya kita bisa membuat variabel untuk menampung dari function sum all. Misal variabelnya kita buat file result sama dengan sum all. Lalu kita masukkan aja datanya, angka-angkanya yang mau kita jumlahkan. Terus kita tinggal panggil resultnya biar muncul atau keluar outputnya. Kita bisa langsung coba aja ya. Hmm. Kita jangan lupa menambahkan Varax. Lalu di sini kita masukkan
nama parameternya dengan tipe data integer, lalu return type-nya integer, dan kita buat terlebih dahulu variabel result, misal sama dengan 0, terus kita buat loopingnya, karena kita ingin menjumlahkan angka yang ada, yaitu number in numbers, in number, di sini bisa plus sama dengan numbers. Jangan lupa returnnya, result. Untuk di blok mainnya kita bisa menambahkan variabel terlebih dahulu untuk menampung sum all-nya. Misal total dengan sum all. Di sini kita tinggal masukkan angkanya. Misal kita masukkan 15, 10, 5, dan 6. 15, 10, 5, dan 6. Lalu kita outputkan dengan print line total. Maka hasilnya akan dijumlahkan 36. Gitu teman-teman. Mungkin kodenya bisa di screenshot atau foto terlebih dahulu. Takutnya kalian belum selesai tapi aku udah next ke materi berikutnya. Kalau ada yang kendala atau apa bisa langsung on mic ya, atau chat aja biar kita selesaikan kendalanya sebelum semakin jauh. Oke. Gimana teman-teman? Udah selesai belum? Kalau misal udah, aku lanjut ya. Mungkin aku tunggu 1 menit lagi sampai 13.48. Oke, udah 13.48. Aku lanjut ke materi berikutnya. Pengenalan extension function. Extension function adalah kemampuan menambahkan function pada tipe data yang sudah ada. Extension function adalah salah satu fitur yang sangat powerful. Namun, harap bijak menggunakannya, karena jika terlalu banyak digunakan akan membuat program sulit dimengerti. Karena terlihat seperti magic. Untuk membuat extension function, kita cukup menambahkan tipe data pada nama functionnya, lalu diikuti dengan tanda titik. Untuk mengakses datanya di extension function, kita bisa menggunakan kata kunci this. Contohnya seperti ini. Kita buat function say hello. Terus di sini kita tidak perlu masukkan parameternya. Kita cukup menambahkan string titik sebelum kata say hello. Lalu di print line-nya kita biasanya kan memanggilnya dengan dollar dan nama parameter. Ini karena tidak ada nama parameternya, jadi kita cukup menggunakan kata this. Lalu di function main-nya kita bisa menampung terlebih dahulu sebelum kita jalankan kodenya atau langsung aja nggak apa-apa. Misal kalau ditampung terlebih dahulu dengan variabel, misal kita membuat variabel name, lalu kita masukkan datanya dan kita panggil untuk keluar outputnya. Kita langsung coba aja ya. Extension function. Kita buat mainnya terlebih dahulu, lalu kita buat function misal hi.
Kalau biasanya kita kan memasukkan parameter misal nama string. Ini kita udah nggak perlu memasukkan ini lagi. Kita cukup menambahkan dengan kata string titik hi. Lalu kita buat kurung kurawal. Terus di sininya kita langsung print line. Halo. Biasanya kita memanggil dengan dolar dan nama parameter. Nama parameter. Ini kita nggak perlu. Kita cukup menggunakan kata this untuk memanggil eh, datanya di function hi ini. Nah, di function main-nya kita bisa membuat sebuah variabel, misal variabel name, lalu kita masukkan datanya, yaitu nama kita, dan kita untuk outputnya itu cukup dengan menuliskan nama variabelnya untuk penampungnya, lalu kita tambahkan titik dengan nama function yang sudah kita buat. Ketika dijalankan, maka kodenya akan berjalan seperti ini. Halo, proceed. Jadi extension function ini kita menambahkan tipe datanya di depan kata function atau nama function yang sudah kita buat dengan ditambahkan titik terlebih dahulu. Lalu cara pemanggilannya dengan $this, bukan dolar nama parameter. Gimana nih teman-teman? Aman? Lancar? Aku coba di sini ya. Takutnya nggak jalan. Aman. Aman di saya. Oke, terima kasih. Oke, bisa kita lanjut ya berarti ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu pengenalan function in fixed notation. Function in fixed notation adalah operasi yang biasa dilakukan di operasi matematika, di mana dia melakukan operasi terhadap dua data. Hampir semua operasi matematika adalah in fixed notation. Di Kotlin, kita bisa membuat function in fixed notation juga. Untuk menggunakan function in fixed notation, tidak wajib menggunakan tanda titik. Syaratnya, harus sebagai function member. Ini akan dibahas di OOP ya, jadi tungguin aja study jam berikutnya. Harus memiliki satu parameter, dan parameter tidak boleh Varax, dan tidak boleh memiliki nilai default. Jadi wajib satu parameter. Ini seperti ini contoh kodenya. Kita membuat function seperti biasa, dan nama functionnya kita misal menggunakan kata to. Di sini kita tambahkan tipe datanya, yaitu string, titik, nama functionnya to, dan kita masukkan parameternya, yaitu type dengan tipe data string, lalu kita menggunakan return type-nya string, dan di sini kita menggunakan kode when. Jadi when ketika type ini kita ketikkan up, maka returnkan this to uppercase. Kalau low atau lower ya, return this to lowercase. Else return this. Jadi kalau misalnya kita nggak up atau low gitu, maka hasilnya akan keluar seperti apa yang kita inputkan datanya. Langsung aja kita coba ya, infix function. Langsung aja infix fun string string eh string titik nama fungsinya kita misal to, lalu kita masukkan parameternya type dengan tipe data string, lalu return type-nya kita string juga. Terus di sini kita buat sebuah kode logika when ya. Jadi when type-nya
kita misal up, lalu ini tanda ini kurang ya, kurang sama lebih dari, terus return this ke uppercase. Uppercase ini bawaan dari Kotlin-nya sendiri. Lalu misal kita low, return this to lowercase. Else, return this. Gitu. Nah, untuk memanggil kodenya biar berjalan di function main, kita panggil aja langsung dengan kita tampung terlebih dahulu ya. Misal kita buat variabel result 1 sama result 2. Kita buat terlebih dahulu variabelnya. Result 1 sama dengan proceed misal. Terus tuh kita masukkan nama string yang sudah nama function yang sudah kita buat tuh up ya. Terus yang kedua result 2 yaitu proceed to low. Misal kita buat satu lagi result 3 itu, tapi kita nggak pakai yang ada di sini up atau low. Misal kita tuh LW aja. Lalu kita print line result 3 ya terlebih result 1 dulu. Terus print line lagi result 2. Print line lagi result 3. Ketika kita running, maka kode yang pertama result 1 tulisan row sheet-nya itu akan jadi uppercase semua. Yang kedua result 2 ini akan jadi lowercase karena kita memanggil untuk low. Dan result yang ketiga, karena LW ini tidak ada pada infix function, jadi outputnya itu sesuai dengan apa yang sudah kita inputkan datanya, yaitu Roshid Mukti dengan R dan M-nya huruf kapital. Gitu teman-teman. Jadi kegunaan dari infix untuk pemanggilan seperti itu. Aku kasih waktu 2 menit lagi ya untuk menulis baris kodenya karena cukup panjang. Kalau misalnya ada yang error atau bermasalah bisa langsung chat aja ya, biar langsung kita bedah errornya. Gimana teman-teman, udah aman? Semuanya nggak ada yang ketinggalan? Kalau misal nggak ada yang ketinggalan, aku lanjut ya. Atau kalau ada yang ketinggalan, bilang aja biar aku nggak mulai ke materi berikutnya.
Oke, udah 2 menit. Aku lanjut ya. Jadi pokoknya kalau ada yang ketinggalan langsung chat aja. Oke, materi selanjutnya yaitu pengenalan function scope. Function scope adalah ruang lingkup di mana sebuah function bisa diakses. Saat kita membuat function di dalam file Kotlin, maka secara otomatis function tersebut bisa diakses dari file Kotlin manapun. Jika kita ingin membatasi, misalnya sebuah function hanya bisa diakses dalam function tertentu, maka kita bisa membuat function di dalam function. Contohnya seperti ini. Biasanya kita membuat function hello ini berada di luar function main. Jadi function main dan function hello itu berada di sejajar urutannya ya. Kalau ini function hello-nya kita masukkan ke dalam function main. Tujuannya biar function hello ini nggak bisa diakses sama file lain. Jadi nggak akan ada bentrok. Tadi kan ada bentrok ya. Jadi solusi biar nggak bentrok, ya kita memasukkan functionnya di dalam blok kode function main. Kita langsung contohin aja. Buat new lagi Kotlin class file function scope. Oke, kita buat function main sebagai induk utamanya. Lalu kita buat function say hello. Nah, kalau misal kita buat function say hello-nya berada di luar function main, ini akan error karena tadi kita sudah sempat membuat function say hello. Seperti ini, akan error. Ya, karena di sini sudah sempat dibuat. Jadi solusi biar nggak error adalah kita masukkan ke dalam function main. Oke, lalu di sini misal kita buat parameter nama string. Lalu di sini kita print line. Halo semua, nama aku. Panggil nama parameternya dengan $, lalu nama parameter. Untuk menjalankan code function say hello ini, kita seperti biasa langsung aja ketikkan say hello, masukkan namanya, yaitu nama kita sendiri atau siapapun bebas. Kita running, maka hasilnya akan seperti ini outputnya. Akan sesuai dengan yang berada di blok kode print line. Halo semua, nama aku mengambil nama parameter yang ada di function say hello. Ya, materinya nggak sesusah yang sebelumnya karena kita hanya memasukkan function say hello di dalam function main. Oke, aku rasa semuanya sudah aman ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Pengenalan return if dan when. Kadang sebuah function kita sering menggunakan if expression atau when expression. Lalu di dalam bloknya kita mengembalikan nilai untuk sebuah function. Kotlin mendukung return if atau when, di mana fitur ini bisa mempermudah kita ketika ingin mengembalikan nilai dalam if atau when. Contohnya seperti ini, kode return if. Ketika kita menggunakan return type ya, maka kita harus memanggil returnnya. Jadi misal if name sama dengan null, hello, harus ada return dulu baru hello bro. Di else juga ada return hello name. Kalau daripada kita mengetikkan return 2 kali, kita cukup mengetikkannya sekali di sebelum if ya, biar returnnya itu akan berjalan. Kalau if else-nya cuma 1 atau 2 itu masih aman, tapi kalau udah banyak, nanti kita sendiri yang capek. Daripada capek mengetik return, kita lebih baik mengetikkannya di awal. Aku akan contohin ya. If main, kita buat sebuah function
Saya hello lagi dengan parameternya nama, lalu tipe datanya string, outputnya juga string, biar mengembalikan nilai ya, return. Di sini kita panggil aja, kita buat kode if else ya. Misal returnnya kita masukin ke dalam kode if else, di dalam kode if else-nya. Misal nama sama dengan 0, maka di sini kita harus menambahkan return hello bro, else ya, return lagi halo nama. Untuk menambahkannya, untuk menjalankan kode function say hello ini kita seperti biasa say hello misal Rashid, atau kita kosongin dulu ya, kita jalankan kodenya. Nggak berhasil karena kita belum menambahkan print line. Say hello. Dah. Tuh. Halo nama. Karena ini, sorry, bukan nul. Kalau nul, aman. Ini yang awal ya. Sorry. Langsung aja. Say hello. Oh shit. Itu kalau misal kita nggak pakai scope ya, maka kita bisa mengakses function yang ada di file lain di file return if-nya. Halo Roshid. Seperti itu. Kita tambahkan seperti ini biar kita bisa mengaksesnya ya. Print line. Say hello. Sama nggak bisa. Harus di sininya kita kasih nol. Jangan lupa tanda tanya. Kita jalankan. Maka halo bro akan keluar. Hello bro. Sama halo Roshid akan keluar. Jadi jangan lupa kalau ingin menambahkan nulnya itu kita harus tambahkan tanda tanya setelah tipe data lalu sama dengan nul. Jadi ketika if nama nul maka akan keluar return bro. Hello bro. Nah, untuk memudahkannya kita nggak perlu ngetik return 2 kali, cukup sekali di sini. Kita bisa hapus returnnya, yang ini juga kita hapus. Lalu kita jalankan, maka hasilnya akan sama. Jadi cukup menghemat dalam penggunaan kata return. Yang harusnya 2 kali, ini bisa sekali aja. Untuk yang when sendiri sama, ya penggunaannya. Menggunakan kata return sebelum when atau if. Gitu teman-teman. Gimana? Apakah bisa lanjut ke materi selanjutnya? Ini barangkali ada yang belum selesai mengetikkan kodenya. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, bisa langsung chat aja ya, atau on mic. Daripada nanti ketinggalannya makin jauh, makin nggak bisa ngikutin materinya. Jadi jangan malu buat on mic atau chat aja kalau ketinggalan. Kalau nggak didefinisikan nul bisa, tapi kalau kita kosong, nanti malah manggilnya ke function yang lainnya. Kalau misal kita sebelumnya
belum pernah membuat function say hello, kemungkinan besar akan error. Jadi kalau kita nggak pengen menginputkan data, di sini kita bisa nol aja. Atau seperti cara yang sebelumnya, yaitu ketika kosong, kita pakai default parameter. Di sininya jangan nol, tapi kosong seperti ini. Harusnya bisa ya. Tuh, sama. Tetap harus didefinisikan walaupun bukan nol ya. Bisa menggunakan default parameter seperti file yang ini. Harus kita deklarasikan juga di string tipe data, setelah tipe data sama dengan default parameternya kosong gitu. Oke, bisa aku lanjut ya ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu pengenalan recursive function. Recursive function adalah function yang memanggil function dirinya sendiri. Kadang dalam pekerjaan kita sering menemui kasus di mana menggunakan recursive function jauh lebih mudah dibandingkan tidak menggunakan recursive function. Contoh kasus yang lebih mudah diselesaikan menggunakan recursive function adalah faktorial. Di sini kita coba menggunakan loop terlebih dahulu ya. Kita buat function main, lalu kita buat function factorial loop. Di sini kita buat parameter value dengan tipe data integer, lalu returnnya integer. Kita buat variabel untuk menampung terlebih dahulu, variabel result sama dengan 1. Lalu kita buat kode for loop-nya, yaitu for i in value down to 1. Di situ result dikali sama dengan i. Return result. Hasilnya yaitu faktorial dari 5. Atau 5 faktorial, yaitu 120. Kita coba ya, langsung. Pak. Oke, kita buat main. Lalu kita function factorial loop. Kita buat function factorial loop dengan parameternya value, lalu tipe data integer, returnnya juga integer. Di sini kita membuat variabel result 1 sama dengan 1, lalu buat kode for loop-nya. Sama dengan 1. Terus kita buat for i in value down to 1. Lalu result dikali ya, dikali sama dengan i. Sama dengan i. Nah, di sini jangan lupa return result. Lalu kita jalankan kodenya dengan print line factorial loop. Misal kita masukkan 5 faktorial. Maka hasilnya 120. Ini kodenya berjalan menggunakan for loop. Tapi kalau menggunakan recursive function, kita akan lebih mudah. Yaitu cukup kita return when value 1 hingga 1, else value dikali recursive factorial, nama functionnya itu sendiri, dengan isinya value min 1. Kita langsung coba aja. Kita buat function baru, yaitu function factorial recursive dengan value. Kita samakan aja dengan yang atasnya. Lalu di sini kita return when value ya. When value 1
Terus bawahnya di sini else. Else-nya kita jadikan value dikali rekursif ya. Value-nya, parameternya dikali nama functionnya, faktorial rekursif. Habis itu value-nya kita kurangkan 1. Karena faktorial kan misal 5 faktorial berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Seperti itu. Lalu kita panggil print line faktorial rekursif 5. Kita jalankan kodenya lagi. Belum. Nah, hasilnya sama ya. 120. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Ini untuk rekursif faktorial. Jadi cukup menghemat yang sebelumnya kita membuat 1, 2, 3 baris. Ini cukup dengan 1, 2 baris saja. Menghemat waktu, menghemat tenaga. Jadi rekursif sendiri akan ditandai dengan tanda mengulang seperti ini. Dan rekursif itu ketika fungsinya kita panggil di dalam function itu sendiri. Itu yang menandakan rekursif atau bukan. Jadi tujuan dari rekursif ini memudahkan kita biar nggak perlu menggunakan looping lagi untuk beberapa kondisi ya, terutama faktorial. Gimana teman-teman? Ada yang ketinggalan atau enggak? Ini materinya cukup susah untuk dipahami. Jadi emang caranya ya kita harus sering-sering aja nyobain fitur ini, recursive function, biar kita terbiasa. Kalau udah terbiasa, nanti kita bisa memahami kodenya jauh lebih mudah. Aku kasih waktu 1 menit lagi ya buat nulis kodenya. Ini menggunakan looping. Yang ini menggunakan rekursif. Gitu teman-teman. Kalau misal nggak ada yang ketinggalan, aku lanjut ke materi berikutnya ya. Ini bisa di screenshot terlebih dahulu atau di foto terlebih dahulu. Nah, materi selanjutnya akan berhubungan sama rekursif faktorial ini. Oh ya, buat teman-teman yang pakai link yang udah aku kirim, karena itu kan online, nanti aku coba buat upload kodenya ini di GitHub GDSC ITTP ya. Jadi nanti kalian cek aja GitHub GDSC ITTP. Barangkali kalian mau coba nge-save kodenya juga bisa. Nanti aku upload di situ. Oke, aku lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tile recursive function. Ini masih berhubungan sama recursive function yang sebelumnya. Jadi, recursive function itu sebenarnya ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu salah satu kemampuan bagus di Kotlin, namun kelemahannya adalah ketika penggunaan rekursif itu bisa terjadi Stack Overflow jika kita memasukkan data yang terlalu dalam atau terlalu banyak ya. Jika recursive function yang kita buat saat dijalankan memanggil fungsinya sendiri terlalu dalam, maka memungkinkan terjadi error Stack Overflow. Nah, kenapa sih bisa terjadi error Stack Overflow? Karena rekursif itu cara kerjanya misal gini, faktorial dari 5. Jadi ketika faktorial 5, maka 5 dikali faktorial 4. Ini nggak akan diproses sebelum faktorial 4 ini berhasil diproses. Begitupun turun ke bawahnya. Ketika 5 dikali faktorial 4, maka harus menunggu faktorial 4 selesai. Ketika
di faktorial 4-nya ini harus menunggu faktorial 3-nya selesai. Begitupun selanjutnya sampai ke faktorial pertama, faktorial 1. Jadi kodenya nggak akan selesai, nggak akan dijalankan kalau kalau dasarnya aja belum selesai, ya belum berhasil dijalankan, belum berhasil diolah datanya, maka baris yang 5 ini nggak akan diolah sama Kotlin-nya. Jadi kalau terlalu dalam ya kelamaan ngambil datanya, akhirnya error Stack Overflow. Nah, solusinya itu dengan tail recursive function. Permasalahan ini di bahasa pemrograman Java tidak bisa ditangani. Namun di Kotlin, masalah ini ada solusinya, yaitu dengan menggunakan tail recursive function. Tail recursive function adalah teknik mengubah recursive function yang kita buat menjadi looping biasa. Tidak semua recursive function bisa secara otomatis dibuat menjadi tail recursive function. Ada syarat-syaratnya. Jadi, si Kotlin ini akan menganggap recursive function itu sebagai looping biasa atau for loop. Nah, syarat recursive function yaitu kita tambahkan tail rec di depan nama functionnya. Saat memanggil function dirinya sendiri, hanya boleh memanggil functionnya dirinya sendiri tanpa embel-embel dengan operasi lain. Jadi benar-benar harus manggil nama functionnya. Contohnya seperti ini. Ketika kita ketika kita menggunakan tail rekursif, ketika kita menggunakan rekursif biasa, di sini akan terjadi Stack Overflow karena datanya terlalu banyak, yaitu 10.000. Ini tergantung dari laptop teman-teman masing-masing ya, karena beda laptop, beda kemampuan. Ada yang baru error di 5.000, 3.000, atau di 10.000 lolos pun ya, kalau memang laptopnya kuat, ya nggak masalah, nggak akan terjadi Stack Overflow. Nah, kita coba ya, antara menggunakan tail rec dan tidak. Kita buat filenya terlebih dahulu. Tail rec function. Di sini kita buat main, terus fun, display. Kita buat rekursif biasa terlebih dahulu tanpa tail rekursif ya. Di sini kita masukkan parameternya value, integer, lalu kita print line kan, print line rekursif ke value. Lalu kita pakai if value lebih dari 0, kita panggil ya dengan rekursif, karena rekursif kan kita harus panggil ininya, nama functionnya display, nama functionnya dengan value min 1. Lalu kita jalankan function display-nya dengan cara kita panggil di sini display, kita masukkan jumlah angkanya. Kalau 100 di sini masih aman ya, masih bisa diatasin. Tuh, rekursif dari 100 sampai 0. Nah, kalau 1000 pun masih aman di laptop aku. Masih berhasil diolahnya sampai 0. Nah, kalau udah 10.000, di sini udah error. Lumayan jauh ya errornya. Di sini akan terlihat errornya itu Stack Overflow. Karena apa? Karena Kotlin-nya nggak mampu ngambil data sampai ke 0. Hanya mampu ngambil data ke sekitar 7.400-an ya. 7.400, ya 7.406 untuk laptop aku. Nah, caranya untuk mengatasi Stack Overflow ini kita tinggal tambahkan tail rec di depan kata function. Ketika kita jalankan, maka berhasil sampai ke 0 tanpa adanya Stack Overflow lagi. Gitu. Jadi ini kegunaan dari tail recursive function untuk mengatasi Stack Overflow karena datanya terlalu dalam. Mungkin teman-teman bisa tulis terlebih dahulu untuk kodenya.
tinggal menambahkan tailrec di depan kata function. Nah, ini factorial function yang tadi, tapi kita menggunakan tailrec ya, tail recursive function. Nah, kalau yang tadi factorial, di factorial ini caranya di sini masih ada value dikali nama functionnya. Kalau tailrec itu dia nggak boleh ada embel-embel lain selain functionnya sendiri. Jadi gimana caranya biar si value ini nggak ada, nggak nggak berada di depan nama function atau di belakang nama function. Jadi harus dimasukkan ke dalam sini di sebelahnya value min 1. Kita copy aja kodenya biar cepat. Ini kita hapus dulu biar nggak berat. Kita pastein. Nah, di sini ketika kita menambahkan kata tailrec, ya di sini akan ada error, nggak akan ada warning. Warningnya itu kita bisa pencet tombol lampunya. Di sini no tail call fonts, jadi nggak ada tailrec. Walaupun kita tulis tailrec, tapi sebenarnya ini nggak berjalan di tailrec. Karena apa? Karena ada embel-embel value dikali faktorial. Jadi pokoknya di sini harus dihabisin lah. Gini nggak akan error, maka ini akan berjalan sesuai dengan tail recursive. Nah, caranya yaitu dengan kita menambahkan satu parameter lagi, parameter total, ya, total dengan tipe data integer, lalu datanya itu kita isi 1. Nah, di sini kita udah nggak perlu pakai 1 lagi, tinggal kita masukkan total. Untuk di sininya, untuk di dalam factorial recursive-nya ini, kita tinggal kasih koma, lalu kita masukkan total dikali value. Lalu kita jalankan kodenya. Print line, factorial recursive, misal 10. Maka kode ini sudah berjalan dengan menggunakan tail recursive, bukan menggunakan rekursif biasa. Karena sudah tidak ada operasi lain di depan atau di belakang nama functionnya. Jadi teman-teman bisa foto atau tulis terlebih dahulu ya. Kalau misalnya ada yang ketinggalan atau error, bisa chat aja langsung. Oh ya, aku nggak tahu bisa jalan di itu nggak ya. Bentar aku coba. Takutnya nggak bisa jalan. Oh ya lupa. Belum bikin. Berhasil jalan. Oke, aman. Oke, aku tunggu mungkin sekitar 1 menit lagi ya untuk teman-teman menulis kode ini. Bisa difoto terlebih dahulu atau screenshot. Aku tunggu sampai jam 14:30 deh. Karena materi kita masih cukup banyak ya, beberapa materi lagi. Oke, udah lebih 30, aku lanjut aja ke materi selanjutnya. Yaitu pengenalan lambda expression. Function di Kotlin adalah
first class citizens, artinya dianggap seperti tipe data yang lainnya. Bisa disimpan di variabel, array, bahkan bisa dikirim ke parameter function itu sendiri. Lambda expression secara sederhana adalah function yang tidak memiliki nama. Biasanya saat kita membuat function, kita akan selalu menggunakan kata kunci fun dan mendeklarasikannya, mendeklarasikan nama functionnya. Dengan lambda expression, kita bisa membuat function tanpa harus mendeskripsikan functionnya. Contohnya seperti ini. Kita membuat kode main, function main, lalu kita membuat variabel lambda name, yaitu tipe datanya, inputnya string, outputnya string, di sini juga value, parameternya kita masukin parameter dengan tipe datanya string, jadiin parameter ini value ke uppercase. Print line lambda name, kita panggil variabelnya, terus masukkan datanya. Oke, kita langsung buat aja. Main, kita buat variabel, misal lambda name. Terus di sini kita string. Di dalam kurung ya. Di dalam ini kita masukkan string. Terus kita kasih panah. String sama dengan kurung buka kurung tutup. Di sini kita masukkan parameternya value string. Kita kasih panah lagi ke bawah. Di sini kita bisa merubah value-nya ke uppercase misal. Jadi return type-nya value to uppercase. Lalu kita panggil print line lambda name. Kita masukin namanya itu misal proceed lagi. Kita jalankan kodenya, maka akan menjadi uppercase. Gitu teman-teman. Tapi sebenarnya ada cara yang sederhana, yaitu lambda it lambda expression. Ketika kita hanya satu ya, hanya satu parameter, kita tidak perlu menuliskan parameternya, value string ini kita nggak perlu, kita hapus aja ininya, lalu kita ganti kata value ini dengan it, maka hasilnya akan sama aja, akan jadi uppercase gitu. Kalau memang cuman hanya ada satu, kita bisa hapus yang tadi value string menjadi it, biar lebih sederhana. Cukup sederhana ya kodenya, hanya satu, dua baris, tiga baris sama print line. Oke, aku rasa udah ya, udah ngetik semuanya, udah selesai. Aku lanjut ke materi selanjutnya yaitu multiple lambda expression. Jadi di lambda ini kita bisa memasukkan lebih dari satu ya. Kalau tadi kan cuma satu string, ini kita bisa masukin dua, yaitu string-string dengan outputnya string. Lah, tapi kalau udah kita memasukkan dua parameter, berarti kita nggak bisa pakai it lagi. Mau nggak mau kita masukin nama parameternya. Yaitu misal parameter yang pertama itu first name dengan inputan string, last name dengan inputan string. Lalu kita returnkan hello, first name, last name. Terus kita print line full name, masukin aja datanya. Kita langsung aja coba di sini ya. Kita buat variabel baru yaitu full name. Di sini kita buat lambdanya dua ya, stringnya dua, string kita tandakan panah, string sama dengan kurung kurawa. Di sini kita harus mendeklarasikan parameternya. Misal kita buat parameter yang pertama yaitu first name ya. First name.
dengan tipe data string, lalu koma, last name dengan tipe data string juga, lalu kita kasih panah lagi. Di sini kita return-nya adalah dengan hello, kita panggil nama parameternya, first name, last name. Terus kita tinggal inputkan datanya. Print line, Roshid, Wibowo. Oh ya, kita lupa, kita belum memanggil variabelnya. Full name, kita pastiin. Oke, jadi jangan lupa buat memanggil ininya ya, nama variabelnya yang sudah kita buat. Gitu teman-teman. Kalau ada yang terkendala bisa langsung chat aja ya, atau on mic. Mungkin teman-teman kodenya bisa difoto terlebih dahulu untuk menghemat waktu atau screenshot. Karena sudah jam 2:30 juga dan materi masih ada beberapa ya. Kita baru akan masuk ke materi ke-16, masih ada 3 materi lagi berarti. Oke, aku tunggu sebentar lagi ya. Oke, aku lanjut ke materi selanjutnya yaitu pengenalan higher order function. Higher order function adalah function yang menggunakan function sebagai parameter atau mengembalikan function. Menggunakan higher order function kadang berguna ketika kita ingin membuat function yang general dan ingin mendapatkan input yang fleksibel berupa lambda yang bisa dideklarasikan oleh user ketika memanggil function tersebut. Contohnya seperti ini. Kode higher order function. Kita buat function hello dengan parameter name yaitu string, lalu transform itu kita masukkan lambda transformer ya untuk mengubah hurufnya nanti, string menuju string, lalu returnnya string, kita buat variabel name transform untuk mengubah lambdanya ya yang transformer ini, kita masukin name-nya, terus returnkan hello name transform. Nah, di luar kode functionnya kita bisa membuat variabel itu lambda upper. Misal kita bisa memasukkan lambdanya juga di sini, value string, terus value to uppercase. Print line-nya Roshid, habis itu lambda upper. Atau kita bisa memasukkan si lambdanya, lambda value ini ke dalam print hello. Jadi kita nggak perlu memanggil atau kita nggak perlu buat variabel. Ya, kita langsung coba aja. Make order function. Make order function. Oke, kita buat main. Di sini kita buat function hello. Kita name string, lalu ada transform. Kita buat lambda di sini, string, string, lalu returnnya string juga. Di sini kita rubah salah satu dulu, kita panggil ya. Kita buat variabel name transform, terus sama dengan transform nama parameternya dalam kurung name. Terus kita return hello name transform. Seperti ini. Terus untuk menjalankan kodenya,
kita di luar function hello kita membuat sebuah variabel baru. Misal kita buat lambda upper, terus lalu ada lambdanya yaitu value, inputnya string, keluarnya value to uppercase. Variabel apa ini namanya, lambda upper sama dengan di sini kita buat value string dengan outnya itu value titik upper, misal uppercase. Lanjutnya kita tinggal print line hello, habis itu di dalamnya kita masukin data yang nama yang mau kita rubah, terus koma lambda upper. Kita jalankan kodenya, maka akan jadi hello Roshid dengan kapital semua. Atau kita juga bisa menggunakan seperti ini, langsung print line Roshid, langsung print line ke hello, terus namanya, di situ kita masukkan lambdanya langsung. Jadi kita nggak perlu bikin variabel seperti ini juga bisa. Gitu, hasilnya sama. Nah, kita rubah buat biar nggak pusing. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini higher order function. Jadi lambda di dalam function. Oke, bisa teman-teman screenshot terlebih dahulu atau foto terlebih dahulu ya kodenya. Biar kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu trailing lambda. Trailing lambda itu ketika tulisan apa lambdanya berada di luar dari si function, di luar pemanggilan function. Kita langsung coba aja di sini. Kita komen terlebih dahulu. Trailing lambda. Di sini kita misal buat variabel result 1 ya. Terus kita panggil nama fungsinya hello. Itu kita masukkan namanya Roshid Mukti. Terus di sini kita di luarnya langsung memanggil si lambdanya, yaitu ini variabel ya value stringnya. Terus kita tinggal print line result 1. Jika kita jalankan, maka hasilnya akan berjalan dengan normal. Sebenarnya dari sini juga sudah kelihatan ya, di sini ada warning. Ketika kita pencet arahkan mouse kita ke lampu pijar ini, terus di sini ada tulisan move lambda argument out of parent. Jadi keluar dari parentnya. Tuh, hasilnya sama seperti ini. Ini namanya trailing lambda. Kita balikin aja. Nah, gitu teman-teman. Trailing lambda seperti ini. Kalau mau lebih rapih kita turunin ke bawah nggak apa-apa. Bisa. Atau ininya yang kita turunin ke bawah. Gini. Gitu ya teman-teman. Penggunaan trailing lambda. Yang lebih disarankan sama Kotlin-nya sendiri itu menggunakan trailing lambda daripada seperti ini. Memasukkan lambdanya di dalam pemanggilan function hello. Nah, ini contoh yang kedua tidak menggunakan trailing lambda. Oke, berikutnya pengenalan anonymous function. Anonymous function. Lambda akan menganggap baris terakhir di blok lambda sebagai hasil kembalian atau return type. Kadang kita butuh membuat lambda yang sefleksibel function di mana kita bisa mengembalikan hasil dimanapun. Untuk hal ini kita bisa menggunakan anonymous function. Anonymous function sebenarnya mirip dengan lambda. Hanya cara membuatnya saja yang sedikit berbeda. Masih menggunakan kata kunci fun. Yaitu seperti ini. Misal kita buat function hello, name, parameternya name, terus ada transformnya juga. Ya, sama yang kayak tadi. Terus kita buat variabel upper sama dengan function. Jadi kita variabel, lalu kita memanggil function. Ini yang disebut anonymous function.
Lalu kita masukkan parameternya yaitu value berupa string, lalu returnnya string. If value-nya sama dengan tanda petik aja, return oops. Else, kalau enggak, berarti return value to uppercase. Gini ya, kita buat di file yang baru. Nanti kita copy aja yang ini, biar nggak terlalu lama ngetiknya. Ini mas function. Kita buat function main-nya terlebih dahulu, kita masukkan ininya. Terus di sini kita buat variabel upper sama dengan function langsung, kita nggak perlu nulis namanya function apa, langsung aja ke parameternya value string, terus outputnya tipe datanya apa, return type-nya string. Terus di sini kita buat if ya, if value sama dengan ini, di sini langsung kita langsung aja returnnya ditaruh atas ya, biar nggak perlu dua kali return. Sini kita langsung oops else ya, kita buat value titik upper. Nah, di sini kita tinggal print line upper ya, print line hello value to uppercase. Itu uppercase ya. Sini kita hapus aja yang uppercase-nya. Nah, di sini tinggal kita print hello, inputkan datanya terus upper belakangnya. Print line hello, inputin datanya, Bowo, koma, upper. Seperti ini. Terus kita jalankan. Maka hasilnya akan keluar Rosyid Mukti Wibowo dengan tulisan Rosyid Mukti Wibowo-nya uppercase semua. Atau kita juga bisa langsung memasukkan anonymous function-nya ke dalam print line-nya ya. Misal di sini kita menggunakan print line hello ya namanya. Kita langsung masukkan si function ini. Tapi ada yang kita rubah dikit. Di sini kita nggak mau pakai if else. Langsung aja kita return value to lowercase. Terus kita jalankan. Maka hasilnya akan berhasil menjadi lowercase. Seperti itu teman-teman ya. Untuk kodenya bisa langsung di screenshot aja. Kita lanjut ke materi terakhir. Oke. Pengenalan closure. Closure adalah kemampuan sebuah function, lambda atau anonymous function berinteraksi dengan data-data di sekitarnya dalam skop yang sama. Harap gunakan fitur closure ini dengan bijak saat kita membuat aplikasi. Kalau enggak, takutnya nanti ada kode yang nggak sengaja kita rubah nilainya. Misal di sini kita buat function main, terus kita buat variabel counter dengan tipe datanya integer. Counternya awalnya kita 0, terus kita buat variabel lagi, namanya lambda increment dengan returnnya unit, terus print line lambda increment, terus bawahnya counter plus plus plus. Terus kita panggil lambda increment sebanyak 2 kali dan kita print line counter, maka nilai counter yang awalnya 0 ini akan berubah jadi 2 sesuai dengan lambda increment yang sudah kita panggil sebanyak 2 kali. Kita buat file baru namanya closure. Di sini kita buat function main seperti biasa, kita buat variabel misal count dengan tipe datanya integer sama dengan 0. Terus di sini kita buat variabel
increment ya, increment dengan ininya unit, dengan tipenya unit. Terus di sini kita lupa sama dengan ya, sorry, print line, so print line increment. Terus di sini kita count plus plus. Nah, di sini kita nggak sengaja manggil, misal kita nggak sengaja manggil incrementnya sebanyak 2 kali. Terus kita panggil, kita print line count-nya. Maka nilai yang semula 0, ini senilai semulanya 0 akan berubah menjadi 2. Gitu. Jadi hati-hati ketika menggunakan closure. Jadi data yang ada di sekitar sini bisa kerubah karena adanya fitur closure. Oke, untuk kodenya mungkin bisa di screenshot terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar Kotlin OOP, Generic, Collection, dan Corrosion. Oke, sudah selesai untuk study jam hari ini ya materinya. Mungkin bisa dilanjutkan sesi berikutnya. Saya serahkan kembali ke MC study jam kedua Android, GDSC ITTPX, GDSC USP. Terima kasih.
Oke, halo semua, kenalin aku Fania dari GDC TTP. Mungkin karena Mbak Kamilanya sedang ada urusan, jadi aku ambil alih dulu ya, teman-teman. Mungkin kita karena study jam-nya udah selesai, kita masuk ke pertanyaan ya, teman-teman. Mungkin ada hal-hal yang mungkin kalian nggak tahu nih tentang Kotlin atau tadi study jam-nya tuh bahas tentang banyak nih coding-coding yang mungkin yang kalian bingungin, bisa kali ya teman-teman buat eh, kasih pertanyaannya di kolom chat biar bisa aku bacain dan Kak Rashid bisa langsung ngejawab. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman mau langsung open mic, boleh banget. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau oh mau nanya gimana sih cara bikin apa gitu di Kotlin gitu. Gimana teman-teman? Boleh banget nih untuk langsung drop pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Kita buka untuk Q&A. Oh iya, mungkin di slide ya. Bentar ya. Oke, makasih Kak Gina udah dibukain slide-nya. Aku bacain ya. Pertanyaan pertama mungkin dari ini nih. Yanto, Kak bisa jelasin konteks dis sama root buat di pemrograman Kotlin atau Android? Boleh banget nih Kak Rashid dijawab. Oke, aku izin jawab ya. Untuk konteks dis sama root itu nanti bakal lebih efektif ketika proses pembuatan aplikasi Android. Eh, untuk konteks sendiri itu ketika kode yang kita buat ingin dijalankan kode logikanya itu harus dimasukkan ke dalam konteks. Jadi konteks itu bisa diartikan sebagai induknya biar kode tersebut dapat dibaca sama sistem dari Kotlin-nya. Kalau kita membuat kode di luar konteks, maka kode yang kita buat itu kemungkinan besar tidak bisa dibaca sama Kotlin-nya, dan kode yang kita buat akan menjadi sia-sia gitu. Untuk dis sama root juga itu akan lebih efektif di pemrograman Android. Jadi nanti tunggu aja study jam berikutnya, kita akan bahas proses pembuatan aplikasi Android ya. Oh iya, oke. Makasih Kak Rashid untuk jawabannya. Gimana? Kak? Mau bikin apa? Itu ada pertanyaan atau bagaimana? Kayaknya itu nggak sengaja deh, bikin. Oh, ya mungkin ini ya, mic-nya nggak sengaja kepencet ya. Oke, makasih Kak Rashid untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada versi Java yang digunakan untuk build aplikasi memakai Kotlin, apakah bebas atau harus pakai versi tertentu? Gimana tuh, Kak? Kalau dari aku sendiri sebenarnya bebas ya, mau pakai versi berapapun, mau pakai JDK atau Zulu juga boleh, karena sebenarnya itu nggak terlalu berpengaruh buat kode kita. Mungkin berpengaruhnya kayak misal di JDK 19 dan 21, ada fitur terbaru di JDK 21 yang nggak bisa diakses di JDK 19. Atau misal ketika kita build aplikasi di laptop kita itu menggunakan Java versi 21, lalu kode kita diberikan ke teman kita atau ada teman kita yang mau melanjutkan, kemungkinan besar kode tersebut nggak bisa jalan ya. Karena itu pernah terjadi di waktu aku semester 3 kemarin, teman aku pakai Java 21 ketika ada teman lain yang minta, itu kodenya nggak bisa jalan, jadi harus dibuat kembali menggunakan Java 19 yang ada di laptop tersebut. Jadi kalau dari aku sendiri ya nggak masalah, tapi kemungkinan kalau kita menggunakan Java 21 akan ada beberapa hal yang bentrok dengan Java yang di bawahnya. Jadi lebih baik kita gunakan Java 19 atau Java 17. Terima kasih. Oke, berarti emang harus pakai Java yang 19 gitu ya, Kak. Kalau enggak nanti ada bentrok. Iya, Oke. karena buat Java Mungkin 21 itu teman-teman masih masih ada baru pertanyaan ya. lagi? Iya, karena Java 21 itu baru, jadi mungkin belum terlalu optimal dengan Java yang versi di bawahnya. Oh, baik, Kak. Terima kasih, Kak Rashid. Oke, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan nih? Bisa masuk ke slide-nya ya buat tanya-tanya. Mungkin aku kasih waktu sampai 15.03 deh, 15.03 buat teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan. Belum kita masuk ke kuisnya ya, teman-teman.
Oh ya teman-teman jangan lupa ngisi kuisnya ya. Linknya ini aku kirim lagi barangkali tenggelam. Oke, karena yang isi kuisnya baru dikit. Ayo, ini yang ada di Meet-nya lumayan banyak. Jangan lupa diisi ya teman-teman. Oh, iya. Oke, teman-teman jangan lupa ya mengisi absensi pada link yang sudah diberikan. Karena kalau nggak ngisi nanti rugi-rugi, nggak dapat sertifikat buat TAK ya, khususnya anak Betul, ITTP. betul banget. Buat teman-teman selagi ngisi kuisnya juga, jangan lupa buat isi absennya yang udah dikirim di grup ya, di chat ini sama Kak Rashid buat bisa klaim sertifikatnya nanti. Yo, Iya, jangan lupa buat screenshot juga caranya ya. Karena kan syarat absensi harus ke screenshot acara ini Zoom meetingnya. betul. Jangan lupa di nggak bisa ngisi link absen.
Nah, oke teman-teman. Sebelum kita tutup nih tadi jamnya, kita mau dokumentasi dulu ya. Diharapkan buat teman-teman semua sebelum dokumentasi untuk buka kamera ya, biar bisa kelihatan jelas nih mukanya yang tadi ikut study jam, biar kita bisa dokumentasi. Nah, ini mumpung cuma bagi sedikit nih, jadi kan bisa kelihatan semua nih satu halaman. Yuk dibuka kameranya. Buat yang belum siap nih, belum buka kamera, kita kasih waktu semenit deh. Sampai 15.09 buat teman-teman buka kameranya, kita ambil dokumentasi. Untuk Kak Ade juga, kita tolong dipersiapkan ya Kak untuk screenshotnya nanti untuk bagian dokumentasi. Mohon dibuka kameranya ya teman-teman semua. Oke, mungkin ini udah jam 15.09. Aku screenshot ya teman-teman. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke. Taruh. Sekali lagi ya teman-teman ya. Semua mungkin gayanya gaya GDC kali ya. Biar kita kan sama-sama GDC nih. Oke, siap ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua buat yang udah hadir di study Android kedua ini. Lihat apa yang udah tadi Kara sharein bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua, buat nambah juga. Dan jangan bosan-bosan buat ikut study kita ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa untuk isi link absennya juga, sama screenshot untuk link absen. Oke, terima kasih teman-teman udah datang. Teman-teman bisa meninggalkan Zoom meeting-nya ya.